Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para ustadz, para kiai, para bapak, para ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali berjumpa meskipun agak telat. Dan Agung kayaknya ngarep-ngarep gak usah datang ustadznya. Makanan udah siap soalnya. Tapi kita tetap datang ya, tetap ngaji. Kata Ustadz Lukman, ngaji sampai mati ya. Sampai mati HP-nya. Katanya HP-nya mati udah berhenti ngajinya. Sebelum kita mulai ngaji hadis yang ke-40, kita gimana kabar Pak Jice? Sudah pulang? Belum, Pak. Kita kirimkan Fatihah untuk kesembuhan beliau, karena ya beliau salah satu dari orang tua kita dan anggota tetap kita sebenarnya. Ya. Iya. Ala hadhihi niyya wal hajah li ajli sihah wal afiyah, khususan ila abina Haji Zahruddin. Lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah segera mengangkat penyakit beliau, segera disembuhkan, kembali lagi bersama kita, aktif lagi tanpa meninggalkan bekas penyakit apa-apalah, mudah-mudahan gitu ya. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis yang berikutnya, al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala, ya, Nabi pegang apa? Pundakku, ya, Nabi pegang pundak saya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata akhadha itu banyak sekali maknanya. Akhadha itu mengambil, akhadha itu menjadikan, akhadha itu menghukum, ya, menyiksa dan lain sebagainya. Ada yang menjadikan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyi wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ya kan, mengambil kan. Ada yang wala tattakhidhu ayatillahi huzwa misalnya gitu. Itu yang menjadikan banyak ini. Ini posisinya memegang berarti ya, memegang. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Seakan-akan berkata begini, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dalam dunia ini, harfiahnya begitu ya. Di dalam dunia ini jadilah kamu ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu adalah orang asing. Sering kita mendengar hadis ini. Sering, Pak. Ya. Jadilah seperti orang asing di dalam urusan dunia. Au abiru sabilin, atau pengembara. Abir itu kan, abar itu kan menyeberang, melewati, menyeberang. Abir orang yang menyeberang, menempuh jalan, ya, bahasa kita pengembara. Jadi jadilah seperti orang asing atau seperti pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Dan kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau kamu mendapati sore atau petang, jangan tunggu pagi. Harfiahnya begitu ya. Jangan tunggu pagi. Nanti maknanya apa itu nanti ada di syarahnya. Kita jelaskan dalam syarahnya. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu dapati subuh, dapati pagi, jangan kamu tunggu sore. Tak perlu kau tunggu sore. Mending nyampe gitu maksudnya. Bagus ya. Mending nyampe, belum nyampe sore udah
udah lewat. Nah itu makanya. Wa khudh min sihhatika limaradika. Dan nah ini khudh beda lagi nih. Khudh sama. Ya. Khudh fi'il sulat ininya madinya akhadha kan? Ya. Khudh dan pergunakan. Ya maknanya tentu pergunakan. Dan pergunakan min sihhatika, pergunakan kondisi sehatmu limaradika untuk mempersiapkan kalau kamu sakit. Wa min hayatika, dan pergunakan masa hidupmu untuk limautika, untuk persiapan kalau kamu nanti akan rawahul Bukhari. Qala al-Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf fi Syarh al-Bukhari. Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf dalam kitab Syarh Bukhari, beliau mensyarah kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya, dalam kitab beliau katakan, qala Abu Zinad, Imam Abu Zinad berkata, makna hadzal hadis al-haddu ala qillatil mukhalatati wa qillatil iqtina'i. Ya, makna hadis ini adalah al-haddu itu anjuran. Ya, anjuran ala qillatil mukhalatah, ya, untuk sedikit bergaul, menyedikitkan porsi bergaulnya jangan banyak deh gitu ya. Anjuran untuk mengurangi intensitas bergaul atau pergaulan. Waqillatil iqtina, dan juga intensitas untuk kumpul-kumpul, kongko-kongko dan lain sebagainya. Wazuhdi fit dunya, dan zuhud di dalam urusan dunia. Ya, maksudnya jangan banyak-banyak. Artinya begini, tidak sepanjang hari terus kongko-kongko, tidak 24/7 misalnya, apa itu? 24 jam per hari kumpul terus, apa namanya, gaul terus nggak ngapa-ngapain. Ya kalau seminggu sekali di Alkus kumpul-kumpul atau di Alkuntas ya. Saya ya itu kan kudanya. Udah dikasih lagi kudanya. Parah ini, siapa ini? Saya dikasih tempe tapi dikasih kuda juga. Suruh makan mana nih katanya? Kuda. Kalau makan kuda unggul perwira katanya gitu kan. Aja bener emang. Jadi ya Nabi juga kan kumpul-kumpul juga sama sahabat kan gitu kan. Tapi enggak itu doang kerjaannya. Saya dengan Ustaz Lukman akrab, ya. Senang kumpul-kumpul gitu. Malah tertawa lepas tuh kalau pas kumpul-kumpul. Tapi sesering-seringnya ya paling seminggu sekali atau janjian gitu, habis ngamen Jumatan, hari Jumat ngamen terus paling gitu doang. Lebih-lebihnya ya enggak lah, karena beliau punya aktivitas ngajar, saya juga punya aktivitas tidur, misalnya kan gitu. PPKM, alhamdulillah PPKM saya jadi satu rak dinding gitu, open air door. Ya. Wazuhdi fid dunya, dan zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Qala Abul Hasan, bayanu dzalika annal ghariba qalilul inbisati ilan nas. Jadi penjelasannya adalah bahwa yang dimaksud dengan al-gharib, ya asing dalam konteks ini adalah biasanya orang asing itu kan qalilul inbisat, dia mesti sedikit berbaur. Wong asing, orang baru masuk, baru datang, mau gaul sama siapa? Ya enggak? Makanya jangan kepedean, ya. Jadi sedikit bergaul, ya, secara kumpul-kumpul, ya, tidak begitu berbaur, orang asing gitu kan, ya. Ilan nas, kepada masyarakat. Masduhasun minhum, sehingga kemudian karena dia jarang bergaul, tentu dia akan menjadi terasing. Ya no problem, nggak apa-apa. Karena kalau jadi orang ini semua, kalau tidak jadi orang tidak terasing, dia menjadi bagian, jadi selebritis malah katanya, menjadi bagian. Susah malah, undangan nggak berhenti. Nah, itu. Ngamplop terus seminggu 3 kali. Lah justru itu makanya gorib aja. Kalau gorib kan nggak diantarin tonjokan, nggak diantarin undangan.
Kalau terkenal undangan terus, kadang jauh undang, PPKM undang. Id la yakadu yamurru biman ya'rifuhu wa yu'annisu bih. Sehingga ketika dia terasing, hampir-hampir ketika dia lewat itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang akrab dengan dia. Wong asing siapa itu? Tahu orang baru, ya udah lewat gitu aja. Diundang nggak? Kita nggak kenal. Nah, itu kan? Karena orang asing tuh kan gitu. Insya Allah kalau nggak diundang ya nggak ada yang datang mau ngutang, gitu aja. Enak ya, iya. Wala yastaksiru min mukhalatatihi. Juga dia tidak akan banyak untuk kumpul-kumpul dengan orang yang ada di sekelilingnya, wong asing. Jadi di dunia ini kita harusnya bersikap seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak kemudian urusannya kumpul-kumpul terus kemudian tidak zuhud. Menggantungkan segalanya kepada menggantungkan segala kehidupannya pada perkara duniawi. Fahuwa dzalilun khaifun. Sehingga kemudian orang asing tuh kalau dia jarang bergaul, maka dia akan dzalil, rendah diri. Khaifun juga takut. Ya mau ngapa-ngapain takut kan? Ya, iyalah orang asing gak banyak kenal, mau ngapa-ngapain kan takut. Maksudnya nggak enak sama, waduh, saya kan orang baru di sini, orang asing, saya cuma lewat doang, saya cuma pengembara doang, maka saya tidak akan banyak bergantung kepada wa kadzalika abirus sabili la yanfadhu fi safarihi illa biquwwatihi alaihi. Ya, begitu juga pengembara itu, dia tidak akan melakukan apapun dalam pengembaraannya, ya. La yanfadhu, tidak terbuka, tidak melakukan apapun dalam perjalanannya illa biquwwatihi alaihi, kecuali dengan kekuatan dia sendiri. Ya, pengembara mau ngapain? Gak ada yang kenal. Ya kan? Ya, dia hanya akan mengandalkan kekuatan dia sendiri, ya. Terus karena dia sendirian, ya, wa khafatsu minal asqal ini tak apa sah ini? Bukan, tak ya, mutashabbatsu bima yamna'uhu min qat'i safarihi, ya. Sehingga kemudian dia akan meringankan beban yang dia bawa. Wong dia cuma sendiri, maka dia nggak akan bawa bekal banyak-banyak. Ya enggak? Ya. Karena kalau bekalnya banyak-banyak, justru malah itu akan, ya, menyebabkan barang bawaan yang banyak itu yamna'u min qat'i safari, akan mencegah dia sehingga kemudian menghalangi dia untuk menyempurnakan perjalanan. Dia terbebas, ya. Mutashabbasu terbebas. Karena bebannya sedikit, maka dia akan terbebas dari hal-hal yang dapat menghalangi dia untuk menyempurnakan perjalanannya. Atau dia tidak akan ada halangan atau rintangan karena beban yang dibawa sendiri. Ya. Jadilah seperti itu. Jadi hidup juga enjoy aja. Ngapain? Gak banyak beban, gak banyak urusan. Ya. Kalau kata Gus Dur, itu aja kok. Beliau pernah ditanya gimana kuncinya hidup tenang. Apa kata beliau? Kuncinya hidup tenang itu jangan mikir yang kamu nggak tahu. Kata beliau gitu. Kalau kamu nggak paham, jangan mikir. Jangan pikirkan sesuatu yang kamu tidak paham. Kamu tidak tahu. Ditanya, terus kalau yang urusan paham, udah paham kok dipikirin. Ya ujung-ujungnya kalau mau tenangnya gak usah banyak pikiran. Saya kan gitu. Yang nggak tahu gak usah dipikirin, yang udah tahu, yang ngapain udah tahu kok masih dipikirin. Ya kan gampang aja. Beliau kan gitu. Lainnya gak usah kepo kalau zaman sekarang. Laisa ma'ahu illa zadun
ya, warahilatun yablughanihi ila bughyatihi min qasdihi, ya. Dia tidak membawa apa-apa, laisa ma'ahu illa zadun, dia tidak memiliki apa, tidak ada apa-apa kecuali bekal dan kendaraan. Rahilah itu kendaraannya, kecuali bekal dan kendaraan yang keduanya itu akan dapat menyampaikan dia untuk mencapai apa yang dia maksud. Tambah banyak bekal, tambah berat urusannya, ya. Bekalnya cukup yang pokok saja plus kendaraan yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Wa hadza yadullu ala itsari zuhdi fid dunya liya'khudhal balaghata minha wal kafaf. Ya, ini menjadi dalil untuk mengutamakan zuhud dalam urusan dunia untuk dapat mencapai tujuan, ya, wal kafaf, dan mencegah kegagalan. Ya, kafaf itu supaya sampai dan supaya tidak terhenti di tengah jalan. Ya, mencegah kegagalan. Dengan zuhud, insya Allah bisa mencapai tujuan hidup ini, dan juga kita bisa meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan kita gagal menuju tujuan akhir manusia. Kama la yahtajul musafiru illa aktsari mimma yablughu ila ghayati safari. Ya, sebagaimana seorang pengembara, orang yang melakukan perjalanan, tidak membutuhkan pada banyak urusan, ya, yang tidak penting, ya, kecuali yang nggak penting, ya, ila aktsari mimma yablughu ila ghayati safari, ya, dari hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perjalanannya. Kalau kita mau ke metro, misalnya gitu, kita mau ke metro, itu yang dibutuhkan apa sih? Kendaraan. Ya, cukup kendaraan, bekal secukupnya. Oh, nanti sore pulang. Jadi kulkas, TV nggak usah dibawa, kayak gitu. Nanti saya kalau di sana pengen mau minum susu, susunya kan di kulkas. Kulkasnya dibawa. Ngapain repot-repot bawa susu dari rumah? Ya mampir aja di sebut merek. Sebut merek ditangkap nanti. Jaga kode etik jurnalistik kata Ustaz Somad. Ya mampir aja di Swalayan apa di mana gitu kan. Terus kemudian beli sesuai kebutuhan saja. Ya gitu. Udah itu ya sore pulang lagi. Gak usah banyak-banyak bawaannya. Kadzalika la yahtajul mu'minu minat fid dunya ila aktsari mimma yablugh. Begitu juga orang mukmin sesungguhnya tidak butuh banyak-banyak untuk bisa sukses di dalam kehidupan untuk kehidupan akhiratnya, ya, untuk sukses bisa menggapai tujuan akhir kehidupannya. Ya enggak? Ya enggak butuh banyak-banyak. Apa sih yang dibutuhin? Enggak banyak-banyak kan, yang dibutuhin cuma 2 toh. Iman dan amal, cuma itu aja yang dibutuhin. Oh, Pak, mungkin 2 triliun itu gimana 2 triliun itu? Masuk bumi, Pak. Urusan lain tapi. Saya nggak mau komen lah. Nah, kalau dikasih mau. 2 triliun mau jadi pondok 4. Wa qala al-izzu ila Uddin bin Yahya bin Hubairah rahimahullah. Imam Al-Izz Ilauddin Yahya bin Hubairah rahimahullah, ia berkata, fi hadzal hadisi ma yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddu ala tasbihi bil gharib, ya, bahwa ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita umatnya untuk menyerupai orang asing. Li annal ghariba idza dakhala al-baldatan lam yunafis ahlaha fi majalisihim. Kenapa? Karena kalau orang asing biasanya ketika dia masuk suatu negeri, dia mesti dia tidak akan bersaing. Ya enggak? Kamu bersaing sama siapa? Mau saya pendatang, ya. Dia tidak akan bersaing dengan penduduk asli negeri itu.
ya fi majalisihim, di dalam majelis mereka. Ya saya baru datang, saingan apa, mau bangun rumah, tanah aja belum punya. Ya kan gitu, kira-kira gitu, orang asing kan kayak gitu. Ya begitu juga manusia yang di dunia, umat orang yang beriman di dunia ini sebagai orang asing, maka saya nggak perlu bersaing. Saya mau bersaing sama siapa? Bersaing sama Gusluk, banyak-banyakan santri. Lebakan apa? Wong saya nggak punya santri laki aja ngajar santri laki. Iya gitu kan? Iya. Wong Ustaz Lukman nggak punya santri perempuan aja, namanya masuk dalam daftar Ustadz Al-Mumtaz, walaupun belum pernah ngajar sekalipun. Namanya masuk. Wayahnya nanti. Saya nyicil ini. Saya ini lagi nyicil, ngajar kalian ini lagi nyicil. Nah, besok balas dendam ya nanti. Kalau udah jus-jus ke atasan, saya udah gak sanggup lagi. Dia udah makomnya nggak saya nggak sanggup. Kan gitu. Karena lagi nyicil. Ya nggak perlu. Apa istilahnya? Nggak perlu berlomba-lomba, nggak perlu bersaing. Itu apa? Saling bersaing. Sana juga gitu. Makanya kalau ada yang datang ke saya laki, oh tuh Al-Quds saja tuh. Nah, kan gitu. Kalau perempuan, Gusluk, Pais, kalau Mumtaz disuruh datang ke sana yang udah mau kawin. Iya, cantik datang. Diarahin cantik. Waduh, perempuan nggak ada di sana kalau Mumtaz. Cantik santrinya kan. Tak tanya, udah tamat aliyah. Ya bentar lagi dilamar itu mah. Maksudnya dia bentar lagi dilamar sama bapak. Itu. Waduh, saya bilang yang kecil-kecil aja lah. Saya bilang kalau yang gede-gede gitu malah bikin gak khusyuk ngajar. Waduh, Mau nyuruh uminya Eman. akhirnya aku bapak terus ngajar. Lagi ngajar dia terus aja. Tanya lah, udah. Ini bentar lagi ada santri baru, Bang. Anaknya Mana? Anaknya Ayah Parto nih, Jinan. Yang mana? Bentar lagi pengen mondok juga. Jinan. Seusia Zahra. Oh, Jina. Namanya Jinan. Panggilannya Jin. Nah, tapi kalau jadi masuk ada 2 Jinan di Al-Mumtaz itu. Oh gitu, iya. Karena yang punya pondok itu namanya Mumtaz Wafiq Al-Jinan. Panggilannya Jin. Yang mana tadi? Jin. Apa Jin? Wala yajzi'u ayyarahu ahadun. Sorry. Wala yajzi'u ayyarahu ahadun ala khilafi 'adatihi fil malbus. Sehingga kemudian karena dia asing, dia tidak bersaing dengan orang lain, maka hal itu tidak tidak berakibat yang tidak berbuat hal yang mengejutkan. Ya antang-antang aja kan. Jadi dia tidak berbuat sesuatu yang mengejutkan, ya, sehingga kemudian ayyarahu ahadun, yang menyebabkan seseorang melihat, warga masyarakat itu ya melihat ala khilafi 'adati fil malbus, ya, melihat kok ini kok pakaiannya beda gitu kan. Ini sih banget sih orang ini gitu. Wala yakunu mutabadiran ma'ahum. Begitu juga orang asing biasanya yang baru datang ke suatu daerah mesti tidak akan berlomba-lomba, ya, tidak akan berselisih, ya, tidak akan ya itu ya apa? Bersama dengan masyarakat penduduk asli. Wa kadzalika 'abirus sabil la yattakhidhu daron. Ya. Begitu juga seorang pengembara, dia mesti tidak akan mendirikan itu nih ya, yattakhidhu daron, mengambil rumah. Mengambil rumah mananya apa ngambil rumah? Kredit. Ya, tentu mendirikan, ya kan ya? Ya, wala yattakhidhu daron. Biasanya kalau pengembara dia biasanya masuk kampung ya nggak bakal langsung bangun rumah, kecuali disuruh nikahan anak kiai. Wala yaliju fi khusumati ma'an nasi yushahinuhum. Begitu juga dia tidak akan berselisih ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang biasa ada pada masyarakat yang di wilayah tersebut.
nadhiran ila anna lubsahu ma'hum ayyamun yasiratun. Kenapa begitu? Karena dia mengingat bahwa keberadaannya, anna lubsahu, bahwa kehidupan dia di situ. Di Quran itu kam labista, berapa lama kamu berada di situ? Ayyam yasira itu. Ya, maksudnya kenapa hal itu terjadi? Karena dia mengingat, sadar betul bahwa keberadaan dia bersama masyarakat negeri situ ayyamun yasiratun, hanya sebentar saja, yasir ya, waktu yang sedikit. Kalaupun hari ya hari-harinya hanya beberapa hari saja. Fakullu ahwalil gharib wa abiris sabil mustahabbatun antakuna lil mu'mini fid dunya. Maka segala keadaan seperti orang asing yang tadi digambarkan itu, orang mukmin yang di dunianya ini seperti orang asing, yang tidak bersaing dengan orang lain, yang tidak terburu-buru untuk menetap sekian lama, menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya, ya kan gitu ya. Sikap-sikap seperti itu, ya, sikap-sikap seperti orang yang sedang mengembara, mustahabbatun, akan disukai, antakuna lil mu'mini fit dunia, ya, disukai, mustahabbah, disunahkan untuk diteladani, dilakukan oleh orang mukmin di dalam urusan dunia. Li'anna dunya laisat watonan lahu. Kenapa? Karena dunia bukanlah negeri untuk orang mukmin. Li'annaha tahbisuhu andarih. Kenapa? Karena dunia itu nanti akan bisa mencegah dia dari rumahnya. Tahbis itu apa? Menahan. Ya, menahan dia dari rumah aslinya, tempat kembali aslinya. Wahya al-hailatu bainahu wa baina qarari, yang kemudian akhirnya dia menjadi hailah, penghalang antara dirinya dan antara tempat yang sebenarnya. Qaror, tempat yang mantap, yang mapan, yaitu akhirat. Jadi dunia ini bukan negeri kita. Negeri kita adalah akhirat. Jangan sampai kita keenakan ngurusin dunia, terus kemudian kita tertahan di urusan dunia ini, sehingga kemudian dunia yang sementara itu menghalangi kita untuk mendapatkan tempat aslinya kita, mendapatkan tempat kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Sampai ke akhirat, cuman nggak punya tempat karena bekalnya udah dihabisin buat ngebangun di dunia gitu loh maksudnya. Ya, nyampe. Tapi akhirnya yang di tempat aslinya malah kita menjadi abiris sabil. Ya, malah di tempat aslinya kita nomaden, nggak punya tempat. Pindah-pindah, Pak. Ya pindah-pindah numpang. Nanti di prank lagi sama yang asli, penduduk asli. Ente ngapain aja katanya gitu. Ente ngapain aja. Ya kan ada kisah tuh ya, yang apa itu namanya, ngeprank penduduk neraka, ngeprank penduduk surga, orang yang ada di emperan-emperan itu kan. Ya Allah, kok nggak masuk dalam surga. Terus disuruh nengok ke kiri, yang dilihat neraka. Yuk pilih. Ya nggak apa-apa lah, di sinilah, nggak di surga nggak apa-apa, daripada masuk ke neraka. Sama ini gini-gini gitu, numpang sana. Iya, mending kalau dikasih. Amma qaulu Ibnu Umar,
Adapun ungkapan atau kalimat dari Ibnu Umar, idza amsayta fala tantaziris soba wa idza asbahta fala tantaziril masa fahuwa haddun minhu ala annal mu'mina yasta'iddu abadan lil maut. Ini menjadi anjuran dari kedua hal tadi ya, bahwa orang mukmin itu harus mempersiapkan diri untuk mati. Harus selalu siap mati. Kalau kamu dapati subuh, gak usah ngarep-ngarep nunggu sampai ke sore. Ya belum tentu nyampe sore. Kalau sampai ya syukur. Ya udah tunggu aja sore. Kalau enggak berangkat duluan. Nah, kira-kira gitu. Wal maut yasta'iddu lahu bil Amalis sholih. wal maut yusta'addu lahu bil amalis sholih. Sedangkan kematian itu dipersiapkan dengan amal soleh. Wahaddu ala taksiril amal, dan ini juga menjadi anjuran untuk mengurangi angan-angan, ngayal, mengurangi banyak berhayal daripada panjang angan-angan. Tulul amal. Kalau amal pakai ain, Bagus. aktivitas nyata. Kalau amal pakai hamzah, Hanya angan. cuma pengen doang tapi nggak ngapa-ngapain. Bedanya gitu, ya. Bedanya gitu. Masih ada sih. Gak ada sih ya. Dia ngangan-ngangan terus itu. Ai la tantazir bi a'malil lail as-sabar. Apa maknanya? Kamu dapati sore, petang. Ya. Jangan nantilah besok subuh. Itu kan ngangan-ngangan subuh namanya. Mana? Nantilah besok. Sekarang kamu dapati sore, bisa beramal soleh, kerjakan sekarang. Jangan nantilah, saya beramal solehnya besok pagi saja. Itu kan yang pertama dia menunggu besok pagi. Yang kedua dia punya angan-angan untuk beramal soleh. Tapi besok. Padahal dia bisa kerjakan amal soleh itu sekarang. Siapa yang jamin akan sampai besok? Insyaallah. Ya? Angan sama niat beda tuh, Bang. Nah, beda. Nantilah kan gitu kalimat. Kalau angan-angan nanti subuh lah. Maksudnya mananya ai la tantazir bi a'malil lail as-sabat. Jangan tunggu mengerjakan amalan malam ini sampai besok. Kalau prinsip kita itu kalau bisa besok ngapain sekarang? Asik. Ya gitu ya. Iya Ustaz ya. Itu kalau soal birokrasi tuh, Bang. Nah, itu Kalau kan birokrasi jangan gitu. sembarangan ngomong, ini orang birokrasi. Kalau bisa nanti, kenapa sekarang? Kalau bisa besok, kenapa hari ini? Ya, gitu. Ya ini enggak, kalau ini enggak. Kalau bisa sekarang, kenapa sekarang? Ya enggak usah. Asik. Ya gitu enggak usah ya. Kalau saya sih nunda itu malah numpuk. Ya itu, makanya jangan. Iya. Tapi dalam konteks nunda itu kan, nanti juga beres. Kan gitu kan Ustaz ya? Ketika nunda loh gitu maksudnya. Ketika nunda itu kan gitu. Nanti juga beres. Lah nanti juga beres itu bagian dari Angan. amal, dari angan-angan. Angan-angan. Iya kalau beres. Nambah numpuk. Kan begitu kan? Padahal dia bisa kerjakan malam hari ini. Harusnya gimana? Kumangke wae. Badiri bil amal. Tapi hendaknya kamu harus bersegera untuk beramal. Malam ini bangun jam 2. Tahajud. Besok pagi aja. Mana ada besok pagi tahajud? Tahajud besok pagi. Mau nggak mau besok? Besok malam. Kalau kamu. Iya kalau ketemu malam. Ya kan gitu maksudnya. Ujung-ujungnya nggak beramal. Kenapa Mas Eko? Mas Badri? Bentar lagi. Ya bentar lagi juga ngajinya selesai. Kan kita udah bilang tadi ya, bahwa ngaji kita sampai habis, sampai akhir, sampai mati HP ini. Wa kadzalika idza asbahta fala tahaddas nafsaka bil masa. Begitu juga kalau kamu udah dapat di pagi, jangan kamu apa istilahnya itu? Kamu bilang ke diri kamu, nanti sore aja. Jangan bilang gitu ya. Wa tu'akhiru a'malis soba ilal lail, dan mengakhirkan atau menunda amalan tadi pagi, amalan pagi-pagi sampai baru nanti sore saja. Itu jangan.
Qauluhu wa khudh min sihhatika limaradika, maksudnya adalah haddun ala irtinami sihhati. Maknanya adalah anjuran untuk menjaga dan merawat kesehatan. Fayajtahidu fima khaufan min hululi maradin yamna'uhu minal amal. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam menjaga kesehatan itu, ya. Kenapa? Karena takut dia akan sakit yang akan menghalangi dia untuk beramal. Manfaatkan waktu masih sehat. Ketemu subuh sehat, beramal. Jangan sampai nunda-nunda, nanti datang sakit, amalnya nggak jadi. Udah nunda amal, ketemu sakit, nggak bisa beramal. Iya kan? Makanya manfaatkan masih sehat itu persiapan kalau nanti sakit. Wa kadzalika qauluhu wa min hayatika limautika, ya, tanbihun ala yaqtinami ayami hayati. Ya, sebagai apa tanbih itu? Peringatan untuk menjaga hari-hari masa-masa di dalam kehidupannya. Li anna man mata in qata'a amaluhu. Kenapa? Karena orang ketika dia meninggal dunia terputus semua amalnya. Wafata amaluhu, begitu juga angan-angannya juga akan sirna. Wa 'azamat harasatuhu, malah akan memuncak penyesalannya ala tafritihi wa nadamihi, karena keteledoran dan penyesalan. Ya, akan memuncak segala kerugian, penyesalan karena keteledoran yang sudah dia lakukan. Wal ya'lama annahu sayati alaihi zamanun tawilun, dan hendaknya dia tahu bahwa nanti akan datang kepadanya suatu masa yang sangat panjang. Wa huwa tahta turab, yaitu di bawah tanah. La yastati'u amalan, dia tidak bisa beramal. Wala yumkinuhu ayyadhkurallaha azza wa jalla, tidak mungkin lagi bagi dia untuk berzikir kepada Allah. Ya, maksudnya berzikir yang menambah amal dia. Sebenarnya zikir terus, Bang. Lah iya. Kalau pas dibogong sama mungkar nakir kan zikir. Iya, tapi kan tidak menambah amal dia. Ya, amal dia kan udah dikunci kan? Ya enggak? Flashdisknya udah dicabut kan? Fayubadiru fi zamani salamatihi, dan dia akan segera untuk sampai kepada zaman di mana fi zamani salamatihi, ya, zaman keselamatan. Fama ajma hadzal hadis limaanil khair wa ashrafah. Ya. Maka betapa luas, betapa terkumpul di dalam hadis ini makna yang sangat mulia, makna yang sangat besar untuk tujuan kebaikan. Lil khair, untuk tujuan kebaikan. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan qad dzammallahu ta'ala al-amala wa tulahu. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang berangan, banyak ngayal dan memanjangkan angan-angan. Wa qala dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'u wa yulhihum al-amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan senang-senang, dan biarkan angan-angan itu melalaikan mereka. Fasaufa ya'lamun, nanti juga dia akan tahu. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, irtajalatid dunya mudabbiratan. Ya. Dunia itu berjalan untuk meninggalkan. Dabaro itu apa artinya? Belakang. Ya. Maksudnya kalau orang jalan, ini jalan gini kan? Tapi kuda jalannya gini ya? Ini orang jalan, sorry. Ada Pak D kan? Ini jalan, lurus aja ini deh. Ini lurus aja. Jalan. Depannya mana ini? Ini ya, belakangnya ini, punggungnya kan? Ya. Ini ketika orang jalan kan kita ditinggal di sini, yang kelihatan adalah bagian belakangnya. Itu maka posisi ini orang dikatakan ini meninggalkan orang yang ada di sini, gitu kan? Nah, makanya kemudian dunia itu datang untuk meninggalkan. Ya, dunia itu berjalan, di dunia dia berjalan. Ketika dunia ini berjalan,
jalannya dunia untuk meninggal. Wartahalatil akhirah muqabbilatan, sedangkan akhirat dia datang itu untuk menjemput. Kalau akhirat datang karena memang mau jemput. Menjemput orang yang di sini dijemputin semua sama akhirat. Tang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Sekap mati dijemput. Ya mana dijemput? Iya. Oke, walikuli wahidatin minhuma banun. Ya. Untuk kedua hal itu, dunia dan akhirat, dua-duanya punya generasi. Banun itu anak-anak keturunan, generasi. Mati Mas Eko. Kode cepat sudah foto. Fakunu min abna'il akhirah, karena punya generasi maka jadilah kamu generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi generasi dunia. Fa innal yauma amalun wa hisabun. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Kenapa? Karena sesungguhnya al yauma, hari ini isinya amal, wal hisab, tidak ada hisab. Ya kita cuma beramal doang, tidak ada hisab, kecuali ini hisab. Hisab. Tapi lain-lainnya enggak. Di dunia ini kita cuma bisa beramal, belum ada hisab. Ya. Ya enggak? Wa ghadan, sedangkan nanti pada hari kiamat hisabun wala amalun, yang ada hanya hisab, tidak ada lagi amal. Wa qala Anas radhiyallahu taala anhu haddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khattan Nabi, ada ustadznya lagi. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis-garis. Ya. Faqala, Nabi berkata, hadzal insan, ini manusia. Wa hadzal amal, ini angan-angan. Wa hadzal ajal, ini ajal. Ya. Fa bainama huwa kadzalika idz ja'ul khattul aqrab, ketika orang kedua ini lagi asik manusia beramal, maksudnya beramal, berangan-angan. Idz ja'ul khattul aqrab, tiba-tiba datang garis yang lebih dekat. Apa itu? Ajal. Ini orang lagi asik ngayal, ajal datang, semuanya nggak bisa apa-apa. Gitu kan? Wa huwa ajaluh al-mukhayyatu bih, ya. Yaitu ajal yang akan Tulis. Muhit, bukan. Muhit itu apa? Al-muhit, Allah sifatnya muhit, yang meliputinya. Ajal yang meliputinya. Orang manusia ini ya udah ditutupi dengan ajal. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah maha meliputi, maha ya meliputi ya. Muhit itu ya. Ahata, muhit. Wa hadza tanbihun ala taqsiril amal wa iqtisaril ajal. Ya, ini menjadi perhatian, menjadi peringatan untuk memendekkan angan-angan dan merasa dekat dengan ajal. Khaufu bagtatihi, seraya takut karena datangnya sekonyong kok. Bagtah itu karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Wa man ghayaba anhu ajaluh fahuwa jadirun bitauqihi wa intidharihi khasyata hujumihi alaihi fi hali ghurratin wa ghaflatin. Maka ketika seseorang yang ajal itu menjadi suatu hal yang gaib bagi dia, seseorang yang tidak mengetahui tentang ajalnya, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk menjaga-jaga, untuk ya tauqi, jaga-jaga, hati-hati, waspada, wa intidharihi, dan dia menunggu.
khasyata hujumihi, dengan keadaan takut dan khawatir akan kedatangan ajal itu padanya, fi hali ghurratin wa ghaflatin, ketika ajal itu datang dia dalam keadaan terpedaya, wa ghaflatin dan lalai. Jadi dia bisa datang kapan saja, bisa saja ketika kita sedang terpedaya, bisa saja datang ketika kita sedang lalai. Ajal itu bisa datang seperti itu. Oleh karenanya, semaksimal mungkin pendekkan angan-angan, banyak beramal, sehingga kapanpun dia datang kita tidak dalam keadaan lalai. Deal. Fal yaruddul mu'minu nafsahu ala istimali ma nabbahu alaihi, maka hendaknya seorang mukmin menjaga dirinya untuk mengamalkan apa yang sudah diperingatkan kepadanya, wa yujahidu amalahu wa hawahu, dan menentang menentang angan-angan serta hawa nafsu. Fa innal insana majbulun alal amal, karena sungguhnya manusia itu akan terpedaya dengan angan-angannya. Wa qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana atinu haitan. Nabi datang kepadaku dan melihat aku. Wa ana atinu haitan, ketika itu aku sedang mendandan, memperbaiki hait, pagar, hait pagar, ya, mendandani pagar. Li ana wa umi, ya, pagar rumah saya bersama saya dan ibu saya mama saya lagi dandanin pagar. Faqala ma hadza ya Abdullah, ini kamu lagi ngapain Abdullah? Fakultu, kata Abdullah bin Umar bilang, ya Rasulullah, qad waha, ini sudah rapuh, pagarnya udah rusak. Fanahnu nuslihuhu, jadi kami memperbaiki pagar ini. Faqala, Nabi berkata, al amru asra'u min dzalik, itu barang udah rapuh ya, sekarang kamu dandanin. Ketahuilah bahwa urusan yang seperti ini, urusan dunia ini, lebih cepat daripada rapuhnya pagar yang akan kamu dandanin. Urusan dunia artinya gini, dunia kamu tuh bisa kapan saja berakhir, iya kan? Jangan-jangan pagar belum rapuh sudah Nas'alullahal azim ay yaltifa bina. Kita semua tentu bermohon kepada Allah yang Maha Agung untuk senantiasa senantiasa lembut kepada kita semua, ya. Wa ayyuzahidana, ya, yuzahidana bukan yazhadu. Wa ayyuzahidana fid dunya, dan menjadikan kita zuhud di dalam urusan dunia, menzuhudkan kita dalam urusan dunia. Wa ayyaj'ala batina fi ma ladai, dan menjadikan kecintaan kita adalah kepada yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rahatina yaumal qiyamah, dan kegembiraan kita nanti pada hari kiamat. Innahu jawadun karimun ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Cukup. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.